Selamat pagi umat yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita kembali bertemu di dalam doa pagi online GKI Samanhudi. Kita akan mengawali hari ini dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, kami berterima kasih untuk hari baru yang Kau anugerahkan kepada kami. Saat ini kami bersama menundukkan hati untuk datang kepadamu, mengawali hari dengan membaca dan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan menolong kami, hadir bersama dengan kami, sehingga saat ini boleh menjadi saat yang baik bagi kami untuk mendengar apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Kami siap untuk belajar dari firman-Mu, berkati hamba-Mu sehingga bisa menyampaikannya dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, saya mau mengajak kita untuk membaca satu bagian firman Tuhan dari Mazmur 105. Kita akan membaca ayat yang pertama hingga ayat yang ke-11, dilanjutkan dengan ayat yang ke-37 sampai ayat yang ke-45. Pujian atas karya Allah pada sejarah awal umatnya. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, perbincangkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermenggahlah di dalam namanya yang kudus, hendaklah bersuka cita hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya senantiasa. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya dan keputusan-keputusan yang diucapkannya. Hai anak cucu Abraham, hambanya, hai anak-anak Yakub, orang pilihannya. Dialah Tuhan Allah kita, di seluruh bumi berlaku keputusannya. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya, firman yang ditetapkannya bagi 1000 generasi, perjanjian yang diikatnya dengan Abraham dan sumpahnya kepada Ishak, yang dikukuhkannya sebagai ketetapan bagi Yakub, sebagai perjanjian kekal bagi Israel. Kepadamu akan kuberikan tanah Kanaan sebagai milik pusaka yang ditentukan bagimu. Ayat yang ke-37. Dituntunnya umatnya keluar membawa perak dan emas, dan di antara suku-suku mereka tidak ada yang tersandung. Ketika mereka keluar, orang Mesir lega, sebab mereka ditimpa ketakutan terhadap Israel. Dibentangkannya awan menjadi tudung dan api untuk menerangi malam. Sesuai permintaan mereka didatangkannya burung puyuh, dan dengan roti dari langit dikenyangkannya mereka. Dibukanya gunung batu, terpancarlah air, lalu mengalir di padang-padang kering seperti sungai. Sebab ia mengingat firman-Nya yang kudus dan Abraham hambanya. Dituntunnya umatnya keluar dengan kegembiraan dan orang-orang pilihannya dengan sorak-sorai. Diberikannya kepada mereka negeri-negeri pelbagai bangsa, sehingga mereka memiliki hasil jeripaya suku-suku bangsa, agar mereka tetap mengikuti ketetapannya dan memegang segala pengajarannya. Haleluya. Saudara-saudara, hari ini kita akan merenungkan sebuah tema mengingat Allah dan karyanya. Ada satu peribahasa yang mengatakan karena nila setitik rusak susu sebelanga. Atau yang diartikan karena kesalahan, kekeliruan, atau kejahatan yang kecil, hilang segala kebaikan yang sudah diperbuat. Karena keburukan yang sedikit, saudara, semuanya jadi buruk, seolah tidak ada lagi jejak kebaikannya. Peribahasa ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk hati-hati dalam bertindak. Jangan sampai, saudara, kebaikan yang selama ini sudah diupayakan, sudah dibangun, diusahakan, kemudian menjadi tidak ada artinya karena rusak oleh kesalahan kecil yang kita lakukan. Apalagi memang nyatanya, saudara, orang seringkali lebih gampang mengingat sesuatu yang jelek, menggarisbawahi kekurangan atau kesalahan daripada mengingat baiknya. Dan itu kan sering terjadi di dalam keseharian kita. Kita sahabatan lama, saudara, kemudian karena satu kesalahan, semua perbuatan baiknya kayaknya gak ada yang diingat, dan yang diingat dan dibicarakan terus kesalahannya itu, pengkhianatannya itu. Atau misalnya kalau orang sudah membantu kita sedemikian rupa dalam kurun waktu yang lama, lalu kemudian saudara karena satu hal yang ia lakukan, maka seolah-olah itu menjadi tidak ada artinya sama sekali.
Ya, ini nongol-nongol nih si kecil, saudara. Oleh karena itu, saudara, sebenarnya ini menjadi pengingat bahwa bagi kita semua bahwa yang namanya kebaikan bisa jadi sesuatu yang cepat dilupakan ketika seseorang hanya berfokus pada apa yang menjadi keburukan atau hal yang dianggap tidak baik. Yang menarik, saudara, sebenarnya pola seperti ini, pola yang demikian seringkali juga bisa membuat orang bergumul di dalam memaknai kasih dan pemeliharaan Allah. Apa kaitannya, saudara? Seringkali ketika kita menjalani kehidupan beriman kita, maka tidak jarang kita melihat dan merasakan bahwa ternyata Tuhan tidak melulu memberi apa yang kita inginkan. Betul ya? Tuhan tidak melulu melakukan apa yang menjadi kerinduan kita. Dan ada banyak masa di mana kita justru mempertanyakan sebenarnya Tuhan itu baik gak sih? Sebenarnya Tuhan itu memelihara saya gak sih? Sebenarnya Tuhan itu sayang sama saya gak sih? Ketika apa yang terjadi dalam kehidupan kita itu tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Kalau dipikir-pikir, Tuhan salah gak sih, saudara, ketika tidak memberikan yang kita inginkan? Tentu saja tidak, begitu ya. Tapi seringkali kita berpikir jangan-jangan Tuhan salah. Jangan-jangan Tuhan tidak memberikan hal yang terbaik buat saya. Seolah-olah kita yang paling tahu. Itu penyakitnya orang yang mengaku beriman. Orang seringkali, saudara, mengatakan ya, mengaku saya beriman sama Tuhan, tetapi sebenarnya yang diimaninya hanya apa yang kemudian mau ia percaya. Ya, itu penyakit umum kita. Itu hal yang seringkali kemudian kita lakukan atau kita kerjakan. Kalau Allah mengasihi, harusnya Allah itu gak akan marah atau menghukum. Sehingga kalau ternyata yang terjadi sebaliknya, saudara, saat kita dihukum atau kita dibentuk oleh pengalaman yang mungkin tidak menyenangkan, kita bisa cenderung mengartikan bahwa Allah jangan-jangan tidak mengasihi saya, Allah jangan-jangan tidak sayang saya. Kalau Allah memelihara, harusnya hidupnya sejahtera. Tetapi kalau kejadiannya sebaliknya, hidup saya gak sejahtera, apa-apa terasa kurang, jangan-jangan Allah gak pelihara, dan lain sebagainya. Orang seringkali mempertanyakan Tuhan atau menganggap jangan-jangan Tuhan salah karena apa yang terjadi tidak melulu sesuai dengan apa yang diinginkan, dan kadang mengalami pergumulan. Jadi kalau misalnya saudara masih ada yang berpikir kok Tuhan gini amat sama saya, begitu ya, katanya kalau ikut Tuhan jalannya mulus dan lain sebagainya, mungkin kita harus mempertanyakan sebenarnya yang kita imani itu benar-benar Tuhannya atau jangan-jangan apa yang kita mau percaya aja, saudara. Oleh karena itu menarik kalau kita menjadi orang Kristen, maka dalam PA beberapa waktu yang lalu saya selalu katakan begitu ya. Jadi orang Kristen itu tidak membuat kita kebal terhadap permasalahan. Tapi kan problemnya adalah kita justru sering berdoa supaya gak kena masalah, benar ya saudara ya. Jadi orang Kristen itu gak akan pernah kebal terhadap pergumulan, terhadap permasalahan, terhadap kesulitan. Tetapi seringkali doa kita justru mengatakan atau meminta supaya kita dilepaskan dari hal itu, saudara. Jangan-jangan mungkin doa yang harusnya kita naikkan bukan supaya kita tidak memiliki masalah, tetapi bagaimana kita bisa melewati permasalahan dengan baik. Karena logikanya gak ada orang yang tidak punya permasalahan atau pergumulan. Maka kalau saya mengingat apa yang dikatakan Ayub, begitu ya, menarik kalau dikatakan di Ayub 2 ayat ke-10, masakan kita hanya mau menerima apa yang baik dari Allah, tetapi kalau sesuatu itu tidak baik, kita mau tolak itu. Jangan-jangan saudara, kita hanya mau terima apa yang menyenangkan dari Allah, tapi kalau itu udah gak menyenangkan menurut kita, maka sikap kita berbalik kepada Tuhan dan lain sebagainya. Maka hari ini saudara, dalam pembacaan Mazmur kita diingatkan untuk sebenarnya mengingat Allah itu jangan cuma ingat berkatnya aja. Ketika kita mengingat Allah dan mengingat pekerjaan-pekerjaannya, maka ingatlah itu sebagai satu paket yang utuh.
Karena apa? Karena karya Allah dalam umatnya itu gak mungkin saudara ceplak-ceplok, gak mungkin. Itu sifatnya akan utuh, sesuai dengan apa yang dipandang baik oleh Allah, bukan oleh kita. Ya, maka sebenarnya saudara, kalau prinsipnya itu bisa disamakan juga dengan kehidupan berkeluarga kita antara orang tua dan anak misalnya, begitu ya. Kalau misalnya apakah anak kita ketika melakukan sesuatu kejahatan atau kenakalan tertentu, kita akan mengatakan, oh karena mama sayang, mama gak akan marah sama kamu, teruslah berbuat jahat ya, mama dukung. Apakah kita akan seperti itu saudara? Saya rasa tidak, gitu ya. Saya rasa sebagai bentuk sayang kita, yang justru akan kita lakukan adalah menegurnya, kalau perlu menghukumnya, mengajar dia tentang apa yang baik dan apa yang benar. Dan bukan berarti saat kita melakukan penghukuman, saat kita memberikan pengajaran yang keras, dalam tanda kutip saudara, maka hal itu dipandang sebagai nila yang merusak susu sebelanga. Karena itu seolah-olah kebaikannya gak ada artinya lagi. Karena penghukuman atau karena pembentukan Tuhan, seolah-olah Tuhan tuh gak pernah baik sama kita. Jangan sampai seperti itu. Ya, maka pembacaan kita mengingatkan kita saudara di ayat yang kelima misalnya, ingat perbuatan ajaib yang Tuhan lakukan. Ia melakukan mujizat, ia memberikan keputusan-keputusan, ia bahkan memberikan penghukuman-penghukuman, ia mengadakan perjanjian kepada umatnya dan meminta umatnya untuk melakukan hal yang menjadi perjanjian itu. Dia mengasihi umatnya, memberikan umatnya kesempatan, tetapi ia juga mengajar umatnya apa itu arti setia, bahkan dengan cara yang keras sekalipun. Jadi ketika mengingat Allah dan karyanya, jangan sampai saudara, hal baik yang sudah Tuhan kerjakan kemudian seolah-olah tidak berarti hanya karena pergumulan yang kita rasakan. Jangan sampai penyertaan Tuhan selama tahun-tahun kehidupan kita seolah-olah gak ada lagi artinya ketika saat ini kita mengalami cobaan yang berat. Karya Tuhan kepada umatnya itu sifatnya utuh. Dan dalam bentuk apapun karya itu dikerjakan, prinsip atau dasarnya sama, yaitu ia mengerjakan itu di dalam kasih kita, ya, di dalam kasihnya kepada kita, di dalam cintanya kepada kita. Maka di dalam pembacaan kita juga dijelaskan bahwa yuk ingat karya Tuhan. Misalnya seperti apa yang dilakukan atau dikerjakan dalam kehidupan bangsa Israel saat mereka dituntun keluar dari Mesir. Di situ Tuhan melakukan hal yang istilahnya apa ya saudara, campur aduk tapi satu paket ya. Di satu sisi Tuhan tolong, di satu sisi Tuhan sertai, tetapi bukan berarti Tuhan juga gak membiarkan mereka berproses. Ada banyak masa mereka dibiarkan melalui jalan yang berputar, menjumpai orang-orang yang sulit, dan itu menjadi bagian dari proses. Maka hari ini kita belajar untuk mengingat bahwa kalau kita mengalami pergumulan tertentu, jangan sampai pergumulan atau kesulitan itu mendefinisikan bahwa Tuhan kita itu adalah Tuhan yang jahat. No. Tuhan itu selalu baik. Dalam seluruh karya yang Ia kerjakan, Ia tidak pernah tidak memikirkan rancangan yang terbaik untuk kita. Maka ketika kita beriman kepada Tuhan, saat mengalami pergumulan yang berat, yakinlah Tuhan selalu beserta. Seperti tahun-tahun kehidupan yang sudah kita jalani sebelumnya. Yakinlah Tuhan akan menyertai, yakinlah Tuhan akan menolong dan membantu kita. Dan bahwa Ia kasih setianya, pemeliharaannya, cintanya akan tetap untuk selama-lamanya. Ia baik dan murah hati kepada orang yang mau berbalik kepadanya. Itu yang menjadi pengharapan iman kita. Kasih dan karya Allah selalu cukup, tidak pernah kurang. Kiranya Tuhan menolong dan menguatkan kita untuk bisa menerima dan menghayati kasih Tuhan secara utuh. Tuhan memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, sertai kami semua di dalam proses kehidupan yang tidak mudah ini, sehingga di dalam seluruh hal yang Tuhan izinkan terjadi, kami boleh melihat dan merasakan bagaimana Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan dalam segala sesuatu. Kami menyerahkan pergumulan kami, seluruh hari yang kami jalani ke dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan yang berkati selalu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat menjalani hari, saudara-saudara. Tuhan Yesus berkati.
Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.